Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berakal pada kata koloni yang berasal dari bahasa Latin yaitu kolon dan ditujukan untuk petani, penanam, pekebun di daerah baru. Kolonialisme merupakan kegiatan pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah yang berasal dari batas wilayah yang identik dengan penjajahan dan suatu eksploitasi tanah, harta, serta sumber daya alam. Agar dapat mendominasi ekonomi sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah. Sedangkan imperialisme berasal dari kata bahasa Latin imperium yang berarti mengomandani atau kekuasaan tertinggi, adalah kebijakan dan praktek perluasan suatu negara melalui pencaplokan atau penaklukan terhadap wilayah lain. Sehingga secara garis besar perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada fokus kegiatannya masing-masing. Kolonialisme lebih berfokus pada penguasaan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, sedangkan imperialisme berfokus pada penguasaan politik dan memperluas pengaruh di suatu negara. Kata kolonialisme sendiri tidak lepas dari peranan bangsa Barat. Lantas apa yang dimaksud dengan bangsa Barat dan siapa bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia? Pengertian bangsa Barat. Bangsa Barat adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut sekelompok orang yang berasal dari Eropa atau sekelompok orang yang bukan berasal dari benua Asia maupun Afrika. Umumnya digambarkan dengan ciri fisik berhidung mancung, berbadan tinggi, berkulit putih, dan senang mengembara. Bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia di antaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, saya akan menjelaskan kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Meskipun pencarian sumber rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan samudra yang mereka lakukan sejak abad 15 Masehi tidak hanya didasari tujuan itu. Mengutip buku sejarah Indonesia kelas 11 terbitan Kemendikbud, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lain, pelayaran para pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia didorong beberapa peristiwa politik dan perkembangan teknologi pada abad 15. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik yang penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dan Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Berselang 2 abad setelah Perang Salib selesai, kota Konstantinopel yang sekarang disebut kota Istanbul jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani Ottoman. Hal ini adalah kabar buruk bagi kerajaan-kerajaan di Eropa karena kota tersebut menjadi titik penting jalur perdagangan antar benua Eropa dan Asia. Sejak Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani, para pedagang Eropa dilarang datang ke kota untuk bertransaksi dengan pedagang-pedagang dari Asia. Laut Tengah kala itu pun dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga bagi para pedagang Eropa nyaris tidak ada peluang untuk berinteraksi dengan penyuplai barang dari timur jauh. Terputusnya jalur perdagangan Asia-Eropa tersebut dibarengi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa-bangsa benua biru
ilmu geografi, dan teknologi pelayaran kalau itu mulai maju pesat di Eropa. Ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran yang berkembang pesat setelah Perang Salib membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha menemukan jalur perdagangan lain melalui laut. Mereka juga berhasrat menemukan dunia baru di daratan-daratan yang masih misterius bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama pulau-pulau penghasil rempah. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan tersebut, selain untuk mencari sumber bahan baku dari Asia yang dibutuhkan masyarakat Eropa, juga dijadikan sarana misi penyebaran agama Katolik dan Kristen. Karena itu lahir istilah Gold, Glory, and Gospel atau 3G yang menggambarkan semangat pelayaran para penjajahan Eropa kala itu. Sejarah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Tepat hari ini, 422 tahun lalu, sebelum angkat jauh dari Amsterdam, Cornelis mendapat informasi bahwa di timur jauh sana ada kepulauan penghasil rempah-rempah, yaitu Nusantara. Meskipun begitu, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Keberhasilan rombongan de Houtman kemudian mendorong pelayaran-pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan setelah kembalinya rombongan de Houtman dikenal dengan masa wild part dalam kurung pelayaran tak teratur. Pada 1598, sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Ness. Berbeda dengan de Houtman, van Ness bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan van Ness berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan van Ness menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda sebanyak 14 buah kapal, ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. Sejarawan MC Richcliffe menyebut kesuksesan orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di Nusantara dikarenakan mereka belajar dari kesalahan Portugis. Sebenarnya, baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk strategi, kelebihan, dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang.
Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, pada tahun 1602 dibentuklah POC sebagai Perserikatan Dagang Belanda. Lewat POC, perusahaan dagang swasta bersatu dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya POC juga menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, POC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Jalur pelayaran bangsa Belanda. Dengan dibantu Jan Huyghen van Linschoten, yakni orang Belanda yang pernah ikut bangsa Portugis ke Indonesia, penjelajah Belanda mendapatkan informasi mengenai rute perjalanan samudera dari negara Belanda. Informasi mengenai perjalanan bangsa Portugal yang kemudian menjadi rute perjalanan Belanda ke Indonesia itu ditulis lengkap dalam buku berjudul Itinerario Voyage of the Schiffahrer of the Portugal's Indians. Catatan Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugal. Buku yang terbit pada 1595 sampai 1596 itu memberi pengetahuan bagi ekspedisi pertama Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman melibatkan 4 kapal dengan 249 awak dan dilengkapi 64 meriam. Penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa Belanda menuju timur menempuh rute Belanda pantai barat, Afrika Tanjung, Harapan Samudera, Hindia Selat, Sunda Banten. Belanda sengaja melewati rute yang lebih jauh demi menghindari Portugis yang berkedudukan di India dan Malaka. Ketika mencapai Tanjung Harapan, bangsa Belanda memilih rute sendiri dengan mengambil jalan lurus ke timur, tidak menyusuri pantai timur Afrika dan India. Setelah menyusuri Samudra Hindia, sampailah rombongan Cornelis de Houtman di Selat Sunda dan akhirnya berlabuh di Banten. Ekspedisi pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman telah mewariskan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia bagi penjelajah Belanda berikutnya. Kemudian, dalam waktu sekitar 5 tahun sejak pendaratan Cornelis de Houtman di Banten, Belanda telah memulai penjajahan di Indonesia. Kemunduran bangsa Belanda dan VOC, serta kehancuran kolonialisme Belanda di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor: ekonomi, politik, sosial, dan militer yang terjadi sepanjang abad ke-18 dan 19. Berikut ringkasan dari faktor-faktor tersebut. Kemunduran VOC akhir abad ke-18. Masalah keuangan. VOC mengalami masalah keuangan yang serius akibat korupsi, biaya administrasi yang tinggi, serta biaya perang yang terus meningkat. Monopoli perdagangan yang awalnya menguntungkan menjadi beban karena ketidakmampuan mengelola wilayah yang luas dan kompleks. Korupsi dan manajemen buruk. Banyak pejabat VOC yang terlibat dalam korupsi, yang semakin melemahkan organisasi. Pengelolaan yang buruk dan inefisiensi juga mempercepat kemunduran VOC. Persaingan perdagangan. Persaingan dari negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris dan Perancis melemahkan dominasi VOC di kawasan Asia, khususnya di Indonesia. Kebangkrutan. Pada tahun 1799, VOC secara resmi dibubarkan karena kebangkrutan
dan aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kolonialisme Belanda di Indonesia, abad ke-19. Pengambil alihan oleh pemerintah Belanda setelah pembubaran VOC, wilayah-wilayah yang dikuasai VOC di Indonesia menjadi koloni langsung di bawah kendali pemerintah Belanda. Mereka melanjutkan kebijakan kolonial yang eksploitatif. Perang Jawa 1825 sampai 1830. Perang ini yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro menjadi salah satu perlawanan besar terhadap kekuasaan Belanda. Meskipun Belanda berhasil memadamkan perlawanan ini, biaya perang yang tinggi melemahkan ekonomi Belanda. Sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Belanda memberlakukan sistem tanam paksa yang mewajibkan petani Indonesia menanam tanaman tertentu untuk sistem tanam paksa. Pada tahun 1836, Belanda memberlakukan sistem tanam paksa yang mewajibkan petani Indonesia menanam tanaman tertentu untuk diekspor. Sistem ini sangat menguntungkan bagi Belanda, tetapi menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, yang kemudian memicu berbagai perlawanan. Munculnya gerakan nasionalis. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan nasionalis di Indonesia yang menuntut kemerdekaan. Pergerakan ini semakin kuat setelah Perang Dunia I dan dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah kolonial. Pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua melemahkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah Jepang kalah, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, tetapi menghadapi perlawanan dari rakyat Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Revolusi Nasional Indonesia 1945 sampai 1949. Perang kemerdekaan yang terjadi antara Indonesia dan Belanda akhirnya memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 setelah tekanan internasional termasuk dari PBB. Akhir kolonialisme Belanda di Indonesia. Pengakuan kedaulatan. Peristiwa ini menandai akhir dari kolonialisme Belanda di Indonesia. Meskipun Belanda sempat mempertahankan beberapa wilayah seperti Papua, tekanan internasional dan perjuangan Indonesia akhirnya memaksa Belanda untuk melepaskan sisa-sisa koloninya pada tahun 1962. Kolonialisme Belanda meninggalkan dampak yang signifikan bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, yang berlanjut hingga masa kemerdekaan.